Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya perkenalkan diri, izinkan saya membuka presentasi dengan kutipan. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena rahmat dan berkatnya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil kerja keras saya dan kalian semua bisa menyaksikan presentasi saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Ismi Hidayah dengan NIM 2216200003 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen. Adapun topik yang akan saya bahas mengenai pengertian sistem informasi manajemen, peran sistem informasi manajemen sekolah, badan sistem informasi manajemen sekolah, dan pemrosesan data informasi. Nah, langsung saja kita ke pengertiannya. Baik, sistem informasi manajemen atau sering dikenal dengan singkatan MIS, bisa juga disebut dengan Management Information Systems, merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Nah, tanpa adanya sistem informasi manajemen, kegiatan organisasi tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Karena sistem informasi manajemen itu lahir dari manajemen. Artinya, tanpa adanya manajemen, maka sistem informasi manajemen itu sendiri sesungguhnya tidak ada. Sistem informasi manajemen sangat bermanfaat bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini secara terpadu akan efisien melaksanakan pengumpulan data dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan. Sistem ini memberikan kemudahan dalam menyediakan data secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, peran sistem informasi manajemen sekolah. Dengan demikian, sistem informasi manajemen berperan dalam membantu tugas-tugas manajemen, mulai dari proses planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, actuating atau pergerakan, dan controlling atau pengawasan. Bentuk bantuan tersebut secara khusus berupa penyediaan informasi yang berkualitas kepada para manajer, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif. Adapun fungsi dan tujuan sistem informasi manajemen ini, fungsinya mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan membantu pemimpin dalam sebuah perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan penting. Selanjutnya, Badan Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Dalam buku Prinsip Manajemen, Scott menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen memiliki 3 kegiatan utama yang terdiri dari pengumpulan data, yaitu menerima data sebagai masukan atau input. Yang kedua, memproses data, yaitu memprosesnya dengan melakukan penghitungan dan penggabungan unsur data. Dan penyimpanan data yang memperoleh informasi sebagai keluaran. Adapun personel yang terlibat dalam sistem informasi manajemen sekolah yaitu terdiri dari 1. Bagian pengumpulan data, 2. Bagian penyimpanan data, 3. Bagian pemproses data, dan 4. Bagian pemrogram data. Nah, bagian pengumpulan data bertugas mengumpulkan data baik bersifat internal maupun eksternal. Yang kedua, bagian penyimpanan data, yaitu bertugas menyimpan data. Penyimpanan data sangat diperlukan karena tujuan utamanya adalah demi keamanan data. Yang ketiga, bagian pemproses data, yaitu bertugas memproses data dengan mengikuti serangkaian langkah atau pola tertentu, sehingga data dirubah ke dalam bentuk informasi yang lebih berguna. Dan yang terakhir, bagian pemrogram data, yaitu
apabila sistem informasi manajemen sudah memiliki perangkat komputer, maka bagian pemrogram data tersebut disebut programmers, yaitu kelompok ahli yang bertanggung jawab atas penyusunan program untuk diberikan kepada perangkat komputer. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka tugas programmer adalah membahasakan data-data yang telah dihimpun sesuai dengan bahasa komputer. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi manajemen sekolah. Ada proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan administrasi sekolah. Nah, adapun tahap-tahap yang perlu dilalui dalam pengembangan sistem informasi ini menurut Siagian meliputi identifikasi masalah. Nah, dalam arti bahwa dalam sebuah organisasi, informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Yang kedua, melakukan feasibility study. Artinya, untuk mengetahui seberapa jauh pengembangan sistem informasi itu mungkin dilaksanakan ditinjau dari semua segi permasalahan seperti tenaga kerja, waktu yang tepat, serta penggunaan informasi yang dihasilkan dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan diperlukan adanya suatu studi. Yang ketiga, ada hasil feasibility study, yaitu disampaikan kepada pimpinan organisasi untuk diterima atau ditolak. Nah, jika ditolak, berarti tujuan sistem informasi itu harus ditinjau kembali. Jika hasil feasibility study itu diterima, kegiatan selanjutnya dapat dilakukan. Keempat, dengan diterimanya hasil feasibility study, langkah selanjutnya ialah menyelesaikan sistem desain yang terperinci. Dan yang terakhir, diterimanya sistem desain yang terperinci. Nah, yaitu segera memerlukan pembinaan suatu sistem apresiasi bagi para pemakai bersamaan dengan penyusunan program-program pelaksanaan. Kemudian, faktor pendukung sistem informasi manajemen sekolah. Ada 3 kunci utama yang mendukung sistem informasi untuk dijadikan aset jangka panjang lembaga pendidikan. Di antaranya adalah sumber daya manusia, teknologi, dan relasi. Nah, sumber daya manusia yang dimaksud pada pembahasan ini adalah para staf penanggung jawab perencanaan dan pengembangan sistem informasi pada lembaga pendidikan. Para staf tersebut memiliki tanggung jawab terhadap pengoperasian sistem informasi. Apabila terdapat permasalahan tentang sistem informasi pada lembaga pendidikan, para staf memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi lembaga pendidikan. Selain itu, para staf selalu berupaya menggunakan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen untuk kemajuan lembaga pendidikan tersebut. Nah, teknologi yang dimaksud di sini adalah semua yang termasuk dalam infrastruktur sistem informasi, termasuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware yang digunakan bersama-sama pada proses operasional lembaga pendidikan. Pemanfaatan teknologi bertujuan untuk terciptanya sistem yang terintegrasi dengan biaya relatif terjangkau untuk biaya operasional, pengembangan, maupun biaya pemeliharaan, baik dalam jangka waktu panjang, menengah, maupun jangka waktu pendek. Dan yang terakhir, relasi. Maksud relasi dalam pembahasan ini adalah hubungan sistem informasi dengan pihak manajemen lembaga pendidikan sebagai pengambil keputusan atau decision maker. Menjalin relasi berarti membagi resiko dan tanggung jawab. Relasi dapat terwujud apabila ada dukungan dari pimpinan tertinggi lembaga pendidikan sehingga akan bertanggung jawab pada aplikasi sistem informasi yang berorientasi pada proses organisasi. Selain itu, pimpinan tertinggi diharapkan mampu memutuskan skala prioritas, pengembangan dan implementasi pada sistem informasi berdasarkan skala kepentingan lembaga pendidikan. Selanjutnya, faktor penghambat sistem informasi manajemen sekolah. Di dalam perencanaan pengembangan sistem informasi sekolah, hambatan-hambatan memegang peran yang sangat penting. Hambatan tersebut terutama meliputi ekonomi, politik, dan waktu.
Dalam permasalahan ekonomi pada segi waktu serta biaya, perencanaan pengembangan sekolah melibatkan banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Inti dari permasalahan ekonomi adalah suatu rencana yang dapat menyerasikan antara keseluruhan anggaran untuk mencapai tujuan sekolah. Perencanaan pengembangan juga berkaitan erat dengan politik dan kebijakan yang dihasilkan dari politisasi. Selanjutnya, pemrosesan data informasi yang terdiri dari sumber-sumber fakta dan data, frekuensi pengumpulan data, transformasi informasi, dan penyimpanan informasi. Nah, sumber-sumber fakta dan data dapat diperoleh dari berbagai sumber, serta berupa berbagai bentuk. Menurut Gordon B. Davis, data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, dan benda yang terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol-simbol khusus. Dari uraian tersebut dapat digambarkan bahwa pada dasarnya data diperoleh dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Fakta yang memiliki makna tertentu bagi pengembangan organisasi, maka fakta akan diklasifikasikan dan disusun menjadi data. Fakta yang dijadikan data adalah fakta yang memiliki nilai tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, frekuensi pengumpulan data dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni data kondisi dan data operasi. Data kondisi berhubungan dengan sebuah titik waktu tertentu, sedangkan data operasi adalah data yang mencerminkan perubahan data selama periode tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengumpulan data harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Frekuensi pengumpulan data disesuaikan dengan tingkat akurasi, relevansi, dan batasan waktu. Data yang dirasa kurang relevan dengan kondisi yang ada, maka segera dilakukan pembaharuan data sebagaimana perkembangan yang ada. Yang ketiga, transformasi informasi. Transformasi informasi adalah sekumpulan proses dalam mengelola sistem informasi. Fungsi transformasi informasi adalah memberikan kelancaran dan efisiensi dalam memproses data menjadi informasi, sehingga menghasilkan informasi yang bermutu. Dan yang terakhir, penyimpanan informasi. Informasi yang telah terkumpul dan terolah dengan baik perlu disimpan dengan sebaik mungkin, mengingat informasi sebagai salah satu sumber daya strategis dalam organisasi. Penyimpanan informasi sangat penting karena tidak semua informasi yang dimiliki digunakan saat sekarang, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan penyimpanan informasi bertujuan agar terjamin keamanannya, hemat biaya, serta mudah dicari dan diambil apabila diperlukan sewaktu-waktu. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.